Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal Kiai Haji Wahab Hasbullah. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di kota Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888 dan beliau wafat pada tanggal 29 Desember tahun 1971 Masehi, yakni pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwanya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yakni harian umum Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NU. Dan berita Nahdlatul Ulama merupakan salah satu karya yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia, yakni oleh Presiden Joko Widodo, yakni pada tanggal 7 November tahun 2014. Beliau adalah pengarang syair Yalal Waton yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdiyin. Bawah lagu Yalal Waton dikarangnya pada tahun 1934 Masehi. Dan juga Kiai Haji Maimun Juber mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar dan juga diperoleh yang dinyanyikan saat masa mudanya yang berada di kota Rembang. Bahwa dahulu syair Yalal Waton dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Dan ayah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Haji Hasbullah Said, yakni seorang pengasuh pesantren Tambak Beras yang berada di kota Jombang. Sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Dan Wahab Hasbullah sejak kecil banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dan bersenang-senang layaknya anak kecil masa lalu. Semenjak kanak-kanak, Wahab Hasbullah dikenal sebagai pemimpin dalam segala permainan. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berasal dari keturunan Raja Brawijaya IV dan bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada datuk yang bernama Kiai Soha. Dan masa pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari kecil hingga besar banyak dihabiskan di pondok pesantren. Dan selama kurang lebih 20 tahun beliau secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari beberapa pesantren. Karena tumbuh di lingkungan pondok pesantren, mulai sejak dini beliau diajarkan ilmu agama dan moral pada tingkat dasar. Dan termasuk dalam hal ini tentu diajarkan seni Islam seperti kaligrafi, seni hadrah, berjanji, dan
tiba, serta juga sholawat. Dan kemudian tak lupa diajarkan tradisi yang menghormati leluhur dan keilmuan para leluhur, yakni dengan berziarah ke makam-makam leluhur, dan juga melakukan yakni tawasul. Beliau dididik ayahnya cara hidup seorang santri, dan beliau diajaknya sholat berjamaah dan sesekali dibangunkan malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah membimbingnya untuk menghafalkan juz amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Lalu beliau dididik mengenal kitab-kitab kuning, dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan juga untuk amalia sehari-hari, seperti kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, dan Fathul Wahab, dan sebagainya. Dan kemauan yang sangat keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tampak semenjak masa kecilnya yang sangat tekun dan cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Dan selama 6 tahun awal pendidikannya, beliau dididik langsung oleh ayahnya. Dan baru ketika berusia 13 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah merantau untuk menuntut ilmu. Maka beliau pergi ke satu pesantren ke pesantren lainnya. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Wahab Hasbullah ialah sebagai berikut. Bahwa yang pertama, pesantren Langitan yang berada di kota Tuban. Kemudian pesantren Mojosari yang berada di Nganjuk. Dan kemudian pesantren Cempaka. Kemudian pesantren Tawangsari Sepanjang. Dan selanjutnya pesantren Kademangan yang berada di Bangkalan, Madura, yang langsung diasuh oleh Kiai Haji Khalil. Dan kemudian pesantren Brangkahan Kediri dan pesantren Tebu Ireng berada di kota Jombang, yakni di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Khusus di pesantren Tebu Ireng, beliau cukup lama menjadi santri. Hal ini terbukti kurang lebih selama 4 tahun beliau menjadi lurah di pondok pesantren. Bahwa lurah merupakan sebuah jabatan tertinggi yang dapat dicicipi seorang santri dalam sebuah pesantren. Dan sebagai bukti kepercayaan kiai dan pesantren. Dan pada tahun 1914 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menikah dengan putri Kiai Musa yang bernama Maimunah. Sejak saat itu, beliau tinggal bersama mertua di kampung Kertopaten, Surabaya. Dan dari perkawinan ini, lahir seorang putra laki-laki, yakni pada tahun 1916, yakni bernama Wahib, yang kemudian dikenal sebagai Kiai Wahib. Namun pernikahan dan membina rumah tangga ini tidak berlangsung lama. Istrinya meninggal sewaktu mereka berdua menjalankan ibadah haji, yakni pada tahun 1921 Masehi. Dan setelah itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Alawiyah, putri Kiai Alwi.
Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama, sebab setelah mendapatkan putra, istrinya meninggal. Begitu juga untuk ketiga kalinya, beliau menikah lagi, namun pernikahannya tidak berlangsung lama. Dan tidak jelas siapakah nama istri yang ketiga ini. Dan juga penyebab terputusnya pernikahan yang tidak lama tersebut. Dari sini, beliau menikah lagi, pernikahan yang keempat yang dilakukan dengan Asna, putri Kiai Said, yakni seorang pedagang dari Surabaya, dan memperoleh 4 orang putra, salah satunya bernama Kiai Najib, yang selanjutnya sebagai pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Namun lagi-lagi pernikahan ini tidak langgeng. Nyai Asna meninggal dunia. Kemudian Kiai Wahab menikah lagi untuk yang kelima kalinya dengan seorang janda bernama Fatimah, yakni putri Haji Burhan. Dari pernikahan ini beliau tidak mendapatkan keturunan. Namun dari Fatimah beliau beroleh putri tiri yang salah satunya kelak besar bernama Kiai Haji Ahmad Saihu. Dan pernikahan ke-6 kali ini dengan putra Kiai atau putri Kiai Abdul Majid Bangil yang bernama Asyikha. Pernikahan ini pun tidak berlangsung lama karena saat menunaikan ibadah haji bersama, Nyai Asyikha meninggal dunia. Dari istri ini beliau dikaruniai oleh 4 orang putra. Dan pernikahan beliau yang terakhir, yakni yang ke-7, adalah dengan kakak perempuan Asyikha, yakni bernama Sa'diyah. Dengan perempuan inilah pernikahan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mencapai puncaknya, artinya langgeng sampai akhir hayat beliau. Dari Nyai Sa'diyah ini beliau mendapatkan beberapa keturunan, yakni Mahfuza, kemudian Hasbiyah dan Mujidah, serta Muhammad, Hasib, dan Rokib. Demikianlah kisah mengenal Kiai Haji Abdul Wahab bagian pertama.